Halo, kedengaran? Kedengaran? Halo, Pak Pati. Iya, selamat. Dengaran suara kan? Dengar Pak Din. Ayo, kira saya kedengaran makanya. Soalnya beta pakai komputer dia hang dari tadi, jadi kita pindah ke lab ini. Kita pindah ke lab. Baik, baik. Soalnya nih di belakang ini komputer sampai berapa sekali nih, gangguan dari tadi. Nah ini kita buka satu komputer satu lagi untuk supaya bisa memantau teman-teman semua ini. Halo guru hebat dari Banda, Pak Nudin. Apa kabar ini Pak Nur? Nah, bebas aja nih kita udah jaga-jaga koro udah di Banda ini. Oke, pantau saja. Oke. Mantap. Atau mood dulu mood. Karena ikut kegiatan ini, apalagi saya masih yang bergabung kok. Pemanfaatan akun pembelajaran. Dominic ya. Iya. Bona ada di dalam tuh. Baik, kita bisa mulai Bapak Ibu. Pak Nurdin, Pak Ketua. Halo. Ketua ini Maluku belum ada Pak. Tunggu Pak Ketua dulu. Pak Ketua belum ada nih. Cek Pak Ketua Pamat sudah ada. Ketua IGI Maluku Tengah sudah ada Pak. Tanyakan Pamat dulu supaya mau jalan belum. Oh ya, Pak Ketua, Pak Mat, kita mau jalan sudah? Sudah ada 15 peserta ini.
Halo? Halo Pak Mat? Pak Ketua? Pak Ketua, kita bisa mulai? Loh, tes ini tidak Tes. suara tidak kedengaran. Halo, halo? Mic-nya Pak Ketua, mic-nya belum aktif itu. Halo Pak Ketua, Assalamualaikum. Suara tidak kedengaran ini, Pak. Pak Ketua, Halo. mic-nya diperbesar suaranya, Pak. Pak Ketua, kita dengar Pak Ketua punya suara, tapi Pak Ketua yang tidak dengar kita punya suara itu mungkin mic-nya, Pak. Ketua punya suara di kami tidak kedengaran. Halo Pak Ketua, Pak Mat? Pak Mat punya suara di kita kedengaran. Halo Pak Mat? Pak Mat live saja dulu baru masuk ulang biar stabil sinyalnya. Halo? Pak Mat? Pak Mat, halo? Pak Mat? Iya, Pak Mat iya. mic-nya, Pak Mat. Dengar suara Pak Baik. Mat? Baik, sudah masuk, sudah dengar. Oke, baik. Pak Nurdin, Pak Ketua, kita bisa mulai? Sudah jam 9 ini? Siap. Baik, kita mulai ya. Pak Nurdin siap, kita mulai. Lanjut. Baik, oke ya. Berarti kita mulai langsung ya. Baik, selamat datang Pak Ketua IGI Maluku, Pak Ode. Baru masuk ini. Ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan inayahnya sehingga pada pagi ini kita bisa sama-sama dalam room Zoom meeting mengikuti workshop yang diadakan oleh IGI Maluku Tengah. Yang dalam topiknya adalah IGI Pamahanusa Berbagi. Selamat datang Bapak Ibu dalam IGI Pamahanusa Berbagi dari kami untuk para guru di Kabupaten Maluku Tengah dan kepada semua guru yang ada di seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum kita memulai kegiatan di pagi ini, saya sapa terlebih dahulu yang kami hormati Bapak Ketua IGI Maluku, Bapak Ode. Yang kami hormati Bapak Ketua IGI Maluku Tengah. Ya dengar Pak, dengar. Assalamualaikum Dengar, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Ode yang selalu menjadi motivator bagi kita di IGI Maluku. Ya, yang kami hormati, ya sudah mulai Pak, sudah mulai. Ya, yang kami hormati Bapak Ketua IGI Maluku Tengah, Pak Pati. Assalamualaikum. Kemudian
yang kami hormati Bapak narasumber kita di pagi ini, yaitu Bapak Nurdin Ahmad, ya, Kepala SMP Negeri 1 Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mengikuti sesi materi yang disampaikan oleh Bapak Nurdin, kita terlebih dahulu akan mengikuti arahan-arahan yang akan disampaikan oleh para ketua kita, IGI Maluku dan IGI Kabupaten Maluku Tengah. Kepada yang pertama, kami silakan Bapak Ketua IGI Maluku, Provinsi Maluku, Bapak Ode untuk memberikan arahan untuk kita dalam kegiatan ini. Kepada Pak Ode, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alamin. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini IGI Maluku Tengah di tahun 2021 ya, sebuah langkah positif baru mengambil inisiatif untuk mewadahi seluruh guru di Maluku Tengah berhimpun dalam sebuah kegiatan yang spektakuler, bagus ya, untuk memfasilitasi teman-teman guru dengan portal pembelajaran dari Google ya, yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dengan portal Belajar ID. Yang kami hormati Ketua IGI Maluku Tengah, Sekretaris tim P2KG, Pak Nurdin dan kawan-kawan yang mengawal kegiatan ini. Ini merupakan hebat bagi kita untuk kembali menyegarkan pikiran-pikiran baru, pikiran-pikiran positif yang selama ini bergejolak di teman-teman guru Maluku Tengah, bahwa kapan kegiatan IGI muncul lagi di Maluku Tengah. Setelah 2016 kita deklarasikan di MyOku ya, teman-teman Ikatan Guru Indonesia sudah banyak memberikan inspirasi positif, kemudian ilmu berbagi yang cukup membumi ya di wilayah Maluku Tengah. Memang beberapa tahun terakhir kami mengalami kendala, terutama ketika masuk ke wabah pandemi. Kita belum bisa menjangkau semua di Maluku Tengah, terutama di pulau-pulau yang terpencil. Teman-teman di Saparua, teman-teman di Pulau Haruku, teman-teman di Nusa Laut, teman-teman di Seram Utara Barat ya, dan teman-teman yang ada mungkin di Kepulauan Banda yang juga masih dalam wilayah Maluku Tengah, yang mungkin beberapa di antaranya yang saya lihat sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan ini langkah baru bagi kita untuk bisa kembali menyegarkan bahwa IGI Maluku Tengah sudah mulai menjangkau Bapak Ibu dengan informasi-informasi menarik. Dan jangan khawatir, setelah ini Bapak Ibu akan dibimbing dengan para instruktur hebat di IGI yang tentu sudah melalang buana ke nasional ya, karena salah satunya di antara Pak Nurdin ini dan sekolahnya mensupport kegiatan Google Revo ya di dengan Kementerian Pendidikan. Ini sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan, karena orang di Jakarta sana itu dan di wilayah luar Maluku sebenarnya tanda petik sebenarnya diajar oleh teman-teman dari IGI Maluku. Sementara orang di Maluku sendiri, terutama Maluku Tengah, ini jarang bisa terlibat. Maka ini momentum bagus bagi kita untuk terus mengembangkan diri. Mohon kepada teman-teman IGI Maluku Tengah dan panitia atau pelaksana yang hari ini berkegiatan, juga teman-teman lain, ya, jadi tidak berhenti pada kegiatan awal ini, tetapi kemudian terus bergulir kegiatan-kegiatan yang lain agar bisa terus memotivasi teman-teman guru untuk terus meningkatkan kompetensi profesi. Karena yang akan dihadapi setelah masa pandemi ini, pasca pandemi, adalah sebuah generasi baru lulusan, tanda petik ya, lulusan alumni generasi COVID yang sudah kaya dengan pengetahuan
teknologi mandiri yang mereka himpun selama masa COVID. Mereka ini akan lahir, dan alumni COVID ini akan lahir dengan pengetahuan baru yang kalau tidak diimbangi oleh para guru, ini akan sangat kerepotan ketika menghadapinya. Kita tidak lagi takut kepada atasan untuk meningkatkan kompetensi diri, tapi sebenarnya kita khawatir kepada anak-anak didik kita yang di dalam kelas. Ketika performa kita tidak terlalu maksimal di depan kelas, itu kita akan pamor kita sebagai guru, sebagai pendidik di depan kelas itu akan jatuh, Bapak Ibu. Dan ini kesempatan bagus untuk meningkatkan diri di tengah masa pandemi. Kenapa? Karena pandemi ini kita lebih bebas berkreasi, tidak terlalu banyak frekuensi untuk mengajar. Kemudian datang berbagai pelatihan ini, dan kita harusnya lebih memacu untuk meningkatkan kompetensi profesi. Satu hal yang paling utama lagi, bahwa Ikatan Guru Indonesia tidak saja berkonsen untuk melatih guru, tapi kita menginisiasikan, memfasilitasi seluruh guru untuk terlibat dalam seluruh kegiatan-kegiatan di level lokal, di level daerah, dan level nasional. Sehingga ada beberapa yang jika dalam sebuah kesempatan kami akan terus motivasi untuk menjadi guru-guru berprestasi. Kenapa kami genjot terus kepada guru berprestasi? Karena kami inginkan guru-guru IGI tidak saja kaya akan pengetahuan, tapi harus tembus kepada guru-guru berprestasi. Kenapa? Untuk mencetak siswa berprestasi, guru berprestasi. Di beberapa asesmen atau penilaian nasional beberapa tahun lalu, ketika UKG masih menjadi ukur penilaian kompetensi guru, kualitas kompetensi kita di wilayah Maluku jauh di atas rata-rata daerah lain. Oleh karena itu, yang minimal yang di bawah standar ini, kami khawatir dengan kompetensi itu kita selalu menggenjot kompetensi siswa di atas rata-rata kita, sementara kompetensi guru kita rata-rata cukup miris. Makanya kita terus menggenjot kompetensi guru untuk menggenjot kompetensi siswa. Selamat berkarya teman-teman guru. Mudah-mudahan dengan inisiasi baik hari ini bisa melahirkan motivasi-motivasi berbagi, kualitas-kualitas guru yang mumpuni, dan juga bisa memfasilitasi pembelajaran bagi siswa kita di dalam kelas nanti, bahkan setelah pasca pandemi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ketua IGI Maluku yang telah memberikan arahan. Yang saya lihat tadi, simak bahwa intinya IGI siap melayani Bapak Ibu semua dalam rangka untuk memperbaiki kualitas dan mutu pendidikan, khususnya dalam hal ini adalah guru. Baik, terima kasih Bapak Ketua IGI Maluku. Selanjutnya saya silahkan Bapak Ketua IGI Maluku Tengah untuk menyampaikan sambutan dan arahan sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi ini. Kepada Bapak Ketua IGI Maluku, disilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas berkat rahmat yang tercurahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan dalam rangka membicarakan tentang dunia kita, tentang dunia guru, walau dalam keadaan yang sangat berbeda. Teman-teman guru yang sangat saya banggakan, sebagaimana yang telah disampaikan sangat tegas oleh Bapak Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku,
bahwa pada tahun 2021 ini bagian dari hasil follow up Rakerwil di Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian Barat, bahwa Maluku Tengah secara khusus akan bergerak mendampingi teman-teman guru dengan semboyan utama tumbuh dan berbagi bersama. Bapak Ibu, ini bagian dari program Ikatan Guru Indonesia, bahwa dengan semangat di masa pandemik, kesempatan kita untuk bertemu sangat jarang. Inilah bagian dari media yang bisa kita berbagi dan berproses lebih lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah keharusan yang menjadi catatan penting bagi kita sebagai guru, bahwa performance kita di hadapan anak didik kita justru lebih meningkat. Karena di masa-masa seperti ini, mengharuskan anak didik pun mencari jalan lain untuk meningkatkan kompetensi pribadinya. Nah, oleh sebab itu, ada banyak hal, banyak ilmu pengetahuan yang tersebar luar. Dia seolah-olah dalam tanda petik seperti liar tanpa makna. Nah, dengan demikian forum ini bisa kita manfaatkan secara baik untuk berbagi dan meningkatkan kompetensi kita. Saya tidak bisa berpanjang lebar karena teman-teman kita yang menjadi pemateri pada kesempatan ini, saya anggap mereka sudah mahir dengan pemanfaatan akun pembelajaran. Dan pemanfaatan akun pembelajaran ini sangat tidak bermakna, sangat tidak berfungsi bila itu hanya terjadi pada diri pribadi sendiri. Nah, sehingga untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan ini menjadi kewajiban, menjadi keharusan bagi Ikatan Guru Indonesia untuk berbagi kepada teman-teman yang lain. Alangkah sangat baik dan sangat bijak bila kemahiran akun pembelajaran ini pada khususnya guru, teman-teman guru di Kabupaten Maluku Tengah untuk berproses pada semester sekarang dan yang akan datang. Ini menunjukkan langkah baik. Dan Bapak Ibu, akun pembelajaran adalah salah satu di antara banyak media yang akan kita gunakan sebagai guru untuk berproses dalam rangka penyampaian ilmu pengetahuan kepada peserta didik kita. Barangkali itu bagian dari salah satu inti kegiatan ini saya sampaikan kepada kita semua. Hal yang lain perlu kawan-kawan ketahui bahwa kegiatan ini juga saya sudah kirimkan kepada grup cabang dinas Maluku Tengah agar diketahui. Kemudian saya juga kirimkan ke grup SMA SMK Provinsi Maluku yang di dalamnya ada terdapat Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang SMK, dan Kepala Bidang SMA. Jadi kegiatan kita ini diketahui bahwa di sisi lain, di belahan dunia dalam tanda petik yang tidak diketahui oleh para pemangku kebijakan pendidikan di Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah, ternyata pada detik ini teman-teman guru di Masohi dan Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kegiatan yang memiliki gaun besar di awal semester genap pada kesempatan ini. Dan sudah diapresiasi oleh Bapak Jabir Tomagola sebagai Kepala Cabang Dinas Kabupaten Maluku Tengah. Dengan demikian, dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Maluku Tengah membuka acara ini dengan resmi. Kemudian kepada teman-teman peserta, marilah kita ikuti kegiatan ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan sebuah harapan, saya memiliki informasi pengetahuan yang sebentar lagi akan disampaikan oleh teman-teman pemateri. Dan kemudian kami akan melanjutkan kepada anak didik kita sebagai media transformasi pendidikan. Dan teman-teman yang saya hormati, bahwa hari ini juga dalam teologi apapun, baik Muslim maupun Kristen, bahwa hari ini telah sementara kita melaksanakan satu amal baik, dan di suatu kelak akan memperoleh balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian, wassalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam literasi.
Baik, terima kasih Bapak Ketua IGI Maluku Tengah yang menyampaikan arahan sekaligus membuka kegiatan IGI Maluku Tengah di pagi ini. Arahannya semoga menjadi penyemangat bagi kita guru-guru IGI Maluku Tengah dan guru semua untuk mempercepat kualitas mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Maluku Tengah dan Maluku dan juga Indonesia pada umumnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini kita akan lanjut pada sesi penyampaian materi. Sesi penyampaian materi ini akan dibagi dalam dua babak. Yang pertama penyampaian materi oleh Bapak narasumber kita. Yang kedua adalah tanya jawab setelah penyampaian materi. Baik, sebelum menyampaikan materi, alangkah eloknya saya akan menyampaikan CV dari narasumber kita yang hebat dan malang melintang di dalam dunia pendidikan ini. Yang ingin kami sampaikan, nama beliau adalah Pak Nurdin Ahmad SPD. Beliau lahir di Banda, jadi sudah 47 tahun yang silam. Beliau merupakan Kepala SMP Negeri 1 Banda, juga sebagai pendamping guru penggerak, dan juga sebagai tim LP2 KG IGI Maluku. Sementara ini, beliau sebagai Kepala SMP Negeri 1 Banda dan sekolah beliau, yang tadi disampaikan juga oleh Ketua IGI Maluku, bahwa merupakan satu-satunya sekolah setingkat SMP yang bermitra dengan Revo Indonesia di Provinsi Maluku. Dan juga sekarang beliau lagi mengikuti program Senior Leader Lab dari Google for Education Senior Leader. Ya, itu narasumber kita dalam workshop guru pemanfaatan akun belajar ID. Mari kita simak sama-sama narasumber kita ini dengan baik. Apa yang beliau sampaikan mungkin menjadi pegangan bagi kita untuk meningkatkan kualitas belajar dan kualitas pendidikan di sekolah kita di Maluku Tengah dan Maluku dan Indonesia. Kepada Bapak narasumber, disilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sempat hadir, Bapak Ketua IGI Kabupaten Maluku Tengah, Pamat, satu angkatan Imbita ini. Ya, ketemu ketua kelas. Moderator yang saya hormati, teman-teman guru hebat, host yang sudah memberikan kesempatan buat kami dengan roomnya yang begini besar. Ya, ini moderator ini bilang malam melintang di dunia persilatan. Kita ketawa dari tadi. Ya, teman-teman sekalian, perlu kami sampaikan bahwa di kesempatan hari ini jumlah peserta yang masuk pada kelas saya atau kelas yang sudah terdaftar di classroom saya itu ada 46 peserta. Ada 46, tapi yang duanya tidak diundang tapi tidak mau masuk. Ini kenapa? Karena ada beberapa yang mereka hanya bisa mau masuk pada jalur pendaftaran saja. Ya, jadi mari teman-teman sekalian, kita manfaatkan teknologi, ya, bahwa yang disampaikan oleh George Kors, ya, bahwa teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, gitu ya, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasi. Jadi teman-teman sekalian, kita sekarang pada abad 21, di mana abad ini adalah abad teknologi yang boleh dikatakan dengan teknologi ini kita bisa berkembang. Tapi bukan dengan teknologi kita harus bisa tidak mau bertransformasi. Nah, teman-teman sekalian, saya juga kemarin pernah diwawancarai oleh Pak Direktur Jenderal Pak Iwan Syahril bahwa saya memperkenalkan Jesuit for Education di sekolah saya, dan ternyata beliau ini sangat gembira sekali. Itu sebelum lahirnya akun belajar. Sebelum lahirnya akun belajar yang dirilis oleh kementerian, saya sudah memiliki Jesuit, dan itu sangat
gembira sekali oleh Pak Direktur. Pada saat itu beliau sampaikan bahwa saya ini harusnya berbagi buat teman-teman di Maluku Tengah. Ya, cuman karena satu dan lain hal, kita ini hanya keterbatasan komunikasi saja, sehingga berbagi itu akan saya lakukan di sebatas lingkungan saya saja. Kemudian teman-teman sekalian, mari yang saya sampaikan tadi bahwa setelah teman-teman mendaftar pada form pendaftaran, ternyata sekitar 56 orang yang mendaftar, hanya 40 berapa ini? 43 ya, 46 orang yang bisa masuk pada room classroom, dan itu saya anggap sebagai peserta, bukan siswa ya, sebagai peserta yang akan mengikuti bimbingan dari teman-teman kita yang ada di P2KJ. Saya bukan berarti saya sebagai seorang trainer hebat. Saya belum punya sertifikat trainer. Mudah-mudahan akan saya dapatkan di kesempatan minggu ini, 1 bulan ke depan. Cuman dari hasil pengalaman saya dan teman-teman yang lain, maka saya bisa menyampaikan bahwa akun belajar ini kita sudah miliki dia sejak lama, khusus buat kami di sekolah di SMP 1 Banda. Jadi banyak guru juga yang tahun lalu saya lakukan workshop, saya membagikan akun gratis G Suite kepada guru-guru. Cuman kasihan, cuman bagi doang tapi tidak memanfaatkan. Ya, nah teman-teman sekalian, banyak sekolah yang ingin bercita-cita mau mendapatkan G Suite for Education, termasuk Pak Sauhadin juga, ya, Suhadin, Pak Wardi, ya, bercita-cita mendapatkan G Suite for Education khusus buat sekolah. Kenapa? Karena sekolah yang akan yang akan mengelola adminnya. Kalau kita mendapatkan dari kementerian, maka kementerian yang akan mengelola, ya, yaitu adminbelajar.id yang sekarang dibagikan buat semua. Nah, teman-teman sekalian, dari akun belajar yang sudah teman-teman dapatkan, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan. Ya, kalau bisa, tolong mintakan kepada operator, karena ini dibagikan gratis oleh kementerian kepada seluruh guru dan siswa se-Indonesia. Insya Allah, mudah-mudahan Kementerian Agama akan menyusul dengan Kemenak.id lagi, dan itu saya sudah ada Pak Bas, ada ikuti pelatihannya. Ya, teman-teman sekalian, di kesempatan hari ini, ya, saya hanya mau bahwa mari kita melakukan proses pembelajaran, ya, yang walaupun bukan pada masa pandemik atau masa pandemik ini berakhir, tapi kita melakukan aksi dengan berada atau masuk pada abad 21 dengan teknologi. Kita manfaatkan teknologi yang paling mudah, murah, meriah, dan dikenal. Ya, saya tidak menyinggung dengan banyak aplikasi, tapi saya fokuskan pada aplikasi G Suite, yaitu Google Classroom. Dan dalam Classroom itu sudah tertata rapih, ya, dari mulai administrasi, dari mulai sampai dengan proses pembelajaran, tatap muka, penilaian, dan komunikasi, ya, antara guru dan siswa. Nah, ada yang beranggapan bahwa kalau kita tidak punya jaringan, nah teman-teman sekalian, G Suite for Education itu menyiapkan lahan atau tempat yang walaupun tidak memiliki jaringan, yaitu disiapkan untuk offline. Nah, itu ada khusus ada di admin sekolah, ya. Nah, teman-teman sekalian, makanya berburu, sehingga kalaupun demikian boleh, ya, teman-teman bisa mengaktifkan Classroom secara offline. Kemudian nantinya pada saat online baru siswa bisa mengirimkan tugas, atau siswa bisa mendownload yang materi yang diberikan oleh teman-teman dalam Classroom. Nah, di awal pendaftaran, teman-teman sekalian, saya meminta kesediaan untuk teman-teman menyampaikan, ya, siapa yang sudah membuka, siapa yang sudah melakukan atau membuat aplikasi Classroom dalam pembelajaran. Dan dari sekian banyak peserta,
ya itu baru 17 orang yang menjawab lewat survei yang saya berikan ya di grup atau di classroom. Ya, ternyata yang sudah membuat classroom itu sebanyak 9 orang, sementara yang belum membuat classroom itu sebanyak 8 orang. Nah, kesempatan masih diberikan buat teman-teman sekalian ya, bahwa silakan teman-teman melakukan survei ya, untuk kami ketahui juga bahwa guru sudah membuat classroom atau belum dalam mengaplikasikan pada proses pembelajaran. Sehingga nantinya teman-teman sekalian ya, saya berharap mari dari hasil workshop yang kami jalankan beberapa saat yang lalu, terus ada kami jalan juga dengan sekolah ke sekolah ya. Saya berharap bahwa teman-teman dalam proses pembelajaran, mari kita aktifkan Classroom. Ya, mari kita aktifkan Google Classroom yang walaupun guru yang sudah memiliki akun, siswa belum memiliki akun, siswa itu boleh atau bisa masuk menggunakan Gmail biasa pakai akunnya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, untuk hari ini ya, nantinya akan ada tugas di Classroom. Nanti tugas itu akan ada pada pukul 10 dan pukul 12. Tapi sebelumnya saya pengen dan saya mohon kesediaan ya, bahwa semua orang yang banyak saya tahu sini bahwa banyak juga yang sudah memiliki Classroom, banyak juga yang sudah membuka Classroom, yang banyak juga yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Classroom. Dan ini saya aplaus sekali ya. Jadi kalau boleh kita bikin penguatan bahwa untuk membuat suatu classroom tidak terlalu sulit ya, dengan menggunakan HP juga ada, silakan teman-teman sekalian. Namun hari ini di tugas saya hari ini adalah hanya membuat teman-teman membuat classroom dengan beberapa catatan yang harus ada. Ya, jadi nantinya teman-teman, saya belum posting tugas. Tugas saya akan posting pada pukul 12 nantinya. Ya, jadi hari ini teman-teman ya, ini tugas yang akan teman-teman buat nantinya. Ya, jadi yang pertama harus membuat classroom. Nah, bagaimana cara membuat classroomnya? Saya berpikir bahwa yang jelas teman-teman sekalian sudah memiliki akun pembelajaran, akun belajar yang di dalamnya sudah ada akun aktivasi dengan akun Gmail kita ya. Nah, cara aktivasi akunnya itu sudah ada pada materi yang saya berikan di workshop di Classroom. Dan teman-teman boleh ya, yang belum pernah membuka Classroom, saya ingatkan yang belum pernah membuka Classroom, teman-teman harus yang pertama dulu ya, harus memiliki akun belajar.id yang sudah ada di sini, atau kalau belum punya silakan menggunakan akun Gmail biasa, tapi ada keterbatasan. Ya, ada keterbatasan yang jelas bahwa teman-teman kalau yang dari Kemenak mohon maaf ya, bisa menggunakan akun biasa atau juga menggunakan LMS yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua. Ada banyak yang punya LMS khusus dari masing-masing web. Tapi hari ini kita khusus dengan belajar.id, sehingga mari yang pertama teman-teman sekalian ya, sesuai dengan tugas saya adalah membuka Classroom. Nah, yang pertama sekali teman-teman adalah memiliki akun yang sudah aktif ya, ini ya, yang ditandai dengan ada logo kita atau foto kita dengan ada logo belajar.id. Nah, yang belum memiliki silakan mengambil atau meminta ke operator Dapodik ya, untuk mendapatkan akun belajar.id dengan extensionnya guru.sd atau smp.belajar.id. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian di dalam aplikasi itu setelah teman-teman aktivasi itu sudah seperti biasa ya. Saya tidak perlu menjelaskan aktivasi lagi, saya hanya bisa menjelaskan pemanfaatannya untuk
pembelajaran gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman sekalian di kotak 9 titik 9 atau titik ajaibnya Google, yaitu ada Classroom. Yang Classroom ini teman-teman bisa mengklik ya. Kelihatan ya? Pak Nasir kelihatan ya? Halo Pak Nasir. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Ya. Jadi teman-teman boleh membuka kelas karena kalau teman-teman punya akun yang baru aktivasi itu biasanya tidak ada atau masih kosong ya, masih kosong, sehingga teman-teman boleh melakukan pembuatan Classroom dengan membuat ya dengan mengklik tanda tambah atau plus. Nanti saya akan demokan lagi dengan menggunakan HP gitu ya. Silakan ini diklik, dan teman-teman sebagai guru maka teman-teman punya tugas adalah membuat kelas. Ya, membuat kelas ya. Kalau sebagai siswa nantinya teman-teman akan siswa untuk gabung ke kelas. Ya. Nah, buat kelas sesuai dengan yang tugas saya, yaitu buat kelas. Jadi teman-teman sekalian sebentar nanti teman-teman harus memiliki kelas, membuat kelas. Di dalamnya itu ada saya sebagai pengajar untuk saya mengoreksi teman-teman punya kelas dengan ketentuan yang ada di sini. Ya, yang ada di sini dengan ketentuan dalam kelas itu sudah ada berbagai macam materi, berbagai macam apa yang saya mintakan. Nah, yang pertama sekali teman-teman yang saya bilang tadi bahwa kita membuat kelas. Kita buat kelas dulu. Kita buat kelas, saya contohkan ya. Saya contohkan satu, kita membuat kelas IPA misalnya gitu ya. IPA 7 misalnya. Nah, di sini teman-teman boleh menuliskan teman-teman nama teman-teman sekalian ya. Mata pelajaran IPA. Ruangannya ruang kelas 7. Oke. Kemudian ini teman-teman buat, dan ini nanti akan ada saya di situ. Teman-teman buat ya sambil menunggu karena sehubungan dengan tugas yang saya berikan, maka otomatis ya ada kelas IPA dengan pengajarnya saya. Jangan lupa itu ya. Sehingga teman-teman jika kita mengklik nama kelas di sini, maka akan terlihat bahwa ini kelas IPA 7 ini pengajarnya saya gitu. Ya, nama teman-teman sekalian. Oke. Nah, sebelum teman-teman beraksi dalam kelas ya, karena dalam kelas ini itu dalam Classroom ini itu sudah ada forum untuk menyampaikan pengumuman dan sebagainya. Kemudian ada tugas kelas yang akan teman-teman buat tugas kelas dalam bentuk tugas ya, tugas kuis dalam bentuk pertanyaan atau materi ya. Kemudian ada anggota kelas kalau dalam bentuk kalau dalam versi bahasa Inggris ini akan jadi ya, framework, jadi anggota kelasnya juga ada. Kemudian teman-teman sekalian, yang pertama sekali teman-teman harus lakukan pada pembuatan kelas yaitu men-setting kelas. Ya, yang pertama sekali teman-teman lakukan adalah melakukan settingan kelas. Nah, settingan kelas yang teman-teman buat yaitu adalah yang pertama teman-teman melakukan klik pada tombol gerigi. Ya, ini gerigi atau tombol pengaturan. Nah, ini yang harus diatur di kelas ini, teman-teman. Jangan cuma buat kelas awal, terus langsung selesai. Nah, ini dulu diatur dengan ketentuan. Ya, ketentuan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Tapi nantinya di tugas saya ada ketentuan saya. Ya, ini kode undangan. Ya, kalaulah ini undangan itu untuk kode itu diaktifkan, tergantung teman-teman mau nonaktif juga boleh, mau mereset juga boleh. Kemudian undangan ya, undangan link ini bisa teman-teman lakukan salin undangan, kirim ke emailnya siswa. Ya, kemudian di dalam forum itu siswa dapat memposting dan memberi komentar. Nah, di sini ada beberapa permintaan. Teman-teman sesuai dengan kebutuhan ya.
mau siswa hanya memberi komentar atau pengajar yang dapat memposting, ya, dan siswa hanya bisa melihat, ya, atau siswa dapat memberi komentar tanpa bisa mengedit gitu ya. Nah, ini yang harus teman-teman lakukan. Yang bagusnya teman-teman hanya bisa tergantung dengan teman-teman punya kebutuhan. Ya, saya sarankan ini tergantung. Kalau siswa memberi komentar juga boleh, siswa mau mengedit juga boleh, silakan. Itu yang pertama. Kemudian tugas di dalam kelas, ya, ini harus ada tampilkan lampiran dan detail, ya. Oke, ini tugas di kelas, di forum misalnya, itu harus ada lampiran dan detail. Jadi kalau Bapak Ibu mau tampilkan kalau cuma ada ini saja, maka tidak ada lampiran. Bapak Ibu hanya bisa menampilkan pengumuman doang. Silakan kalau mau menampilkan yang detail lampirannya, silakan. Ini diklik, diaktifkan, ya. Kemudian ini item yang dihapus, ya, ini Bapak Ibu tolong mengaktifkan dia, sehingga jika ada siswa yang menghapus tugas mereka, ya, atau Bapak Ibu menghapus tugas Bapak Ibu, bisa ditampilkan kembali atau dapat dilihat di kelas. Kemudian ini jangan lupa Bapak Ibu, kalau dalam Google Suite for Education belajar.id, link ini sudah ada, ya, link Meet ini sudah ada, sehingga jika Bapak Ibu mengklik link Meet, maka semua siswa akan mendapatkan linknya, bisa bergabung di kelas. Nah, ini Bapak Ibu harus melakukan klik buat link, diaktifkan, ya, buat linknya. Kemudian link ini dapat dilihat oleh semua siswa. Ini yang pengaturan kelas awal. Sebelum Bapak Ibu memposting itu, ya, memposting. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, untuk nilai Bapak Ibu sekalian, itu Bapak Ibu harus bisa menampilkan nilai secara keseluruhan dengan bobot dan berdasarkan kategori. Karena kita tahu bahwa bobot nilai kita, ya, ini kita aktifkan, bobot nilai kita aktifkan dengan membuat penilaian dengan beberapa kategori, ya, kategori, ya. Nah, nilai juga dapat dilihat oleh seluruh siswa, ditampilkan supaya Bapak Ibu jika memberikan nilai maka siswa dapat melihat supaya transparan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, nilai itu memiliki kategori. Ya, yang pertama Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu, kategorinya adalah tergantung dari masing-masing musyawarah guru mata pelajaran dan musyawarah kelas, dan juga hasil musyawarah sekolah, ketentuan. Misalnya, ya, nilai tugas Bapak Ibu memberikan nilai dengan, jika siswa memberikan tugas maka nilainya berapa persen, misalnya 10%, gitu ya. Kemudian tambahkan lagi kategori dengan nilai misalnya kuis, ya. Jika memberikan kuis maka nilainya adalah misalnya 15%, gitu ya. Misalnya gitu. Tergantung dari hasil gotong royong atau komunikasi dengan MGMP. Kemudian penilaian harian atau PH. PH Bapak Ibu kategorikan dia dengan bobotnya adalah misalnya dengan kategorinya 25%. Ya. Atau dengan 35% atau 30 lah misalnya. 30%. Nah, kemudian ya sisa 45% gitu ya. Sisa 45% Bapak Ibu kategori lagi dengan penilaian tengah semester. Ya, Bapak Ibu kategorikan dia dengan misalnya 20%. Ya, atau 20%. Misalnya gitu ya, misalnya. Ya. Dan yang terakhir, kategori yang terakhir adalah penilaian akhir semester. Nah, Bapak Guru kategorikan dia dengan 25%. Jadi total nilai semuanya adalah 100%. Ya, total nilai semuanya adalah 100%. Ya, jadi inilah kategori-kategori nilai ini sehingga Bapak Ibu jika Bapak Ibu memberikan nilai ya pada tugas, nah itu otomatis Classroom aplikasi sudah melakukan perhitungan secara akurat bahwa nilai 10% dari nilai yang diberikan Bapak Ibu sekalian itu sudah dikalkulasi dengan persentasenya. Yaitu yang akan harus Bapak Ibu buat dalam pembuatan kelas pertama.
Setelah ini Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu harus melakukan proses simpan. Jangan lupa simpan, jangan sampai tutup, gitu ya. Simpan. Nah, dengan demikian maka di kelas Bapak Ibu kategorinya sudah ada, nilainya sudah diatur semua, dan tugas Bapak Ibu yang pertama adalah setelah itu maka Bapak Ibu membuat topik atau folder kelas, ya. Karena jika Bapak Ibu membuat topik, maka di dalam folder drive ini akan tersimpan classroom Bapak Ibu, dan itu semuanya materi atau tugas siswa akan tersimpan dalam topik-topik yang Bapak Ibu buat. Nah, saya sarankan Bapak Ibu membuat dulu topik, ya, tugas, membuat topik sebelum Bapak Ibu membuat tugas dan sebagainya. Buatlah dulu topik. Yang pertama misalnya absen, ya, daftar hadir. Tambahkan topiknya, ya, kemudian ini sudah tersedia di sebelah kiri, gitu ya. Kemudian buat lagi topik, ya, yang berikut adalah misalnya adalah bahan ajar atau bahan tayang, ya, bahan ajar atau bahan tayang, ya. Kemudian Bapak Ibu, ya, buat lagi topik, ya, dengan kategorinya adalah misalnya tugas, ya, tambahkan, ya, sehingga jika Bapak Ibu memberikan tugas atau topik maka dia akan masuk pada folder-folder ini, ya. Buat lagi topik, ya, dengan topiknya adalah penilaian akhir semester, ya, terserah Bapak Ibu, ya, terserah. Ini saya punya pasang saja, dan yang berikut adalah penilaian akhir, penilaian tengah semester. Oke, ini. Nah, Bapak Ibu, ini sudah dibuat, ya. Bapak Ibu boleh ini dibawa ke atas dengan cara melakukan drag and drop. Bawa ke atas saja, dibawa ke atas misalnya, gitu ya. Bapak Ibu mau taruh di sebelah atas juga boleh, Bapak Ibu mau taruh di bagian bawah juga boleh, silakan. Ini misalnya, ya, ini tinggal di drag and drop saja, drag, ya, memindahkan, ya, ini gimana dia sudah jadi pemindahan, ya. Silakan Bapak Ibu membuat ini saja, silakan, ya. Nah, ini sudah ada topik-topik ini sehingga pada drive, pada folder drive Bapak Ibu sekalian, ini topik-topik ini akan jadi semacam nama-nama folder, dan semua bahan-bahan yang masuk itu akan terbagi di dalam folder-folder itu. Ya, itu yang kedua Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai di sini masih apa saya bicara terlalu cepat? Lanjut, Pak. Ya. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, setelah ini teman-teman, ya, memasukkan siswa, ya. Setelah dibuat ini semua, Bapak Ibu teman-teman sekalian memasukkan siswa, tambahkan siswa. Nah, di tugas yang saya buat, Bapak Ibu tolong jangan Bapak Ibu sebagai guru, kalau boleh Bapak Ibu menambahkan wali kelas atau kepala sekolah, ya. Bapak Ibu tolong tambahkan wali kelas atau kepala sekolah dengan cara Bapak Ibu mengetikkan nama, ya, salah satu wali kelas. Ya, misalnya saya mengundang wali kelas juga di kelas saya ini, ya. Misalnya demikian saya undang, maka otomatis jika wali kelas membuka email, maka emailnya itu maka wali kelas akan masuk, ya, dengan catatan setelah masuk maka ini akan jadi berwarna gitu, ya, contoh. Kemudian Bapak Ibu menambahkan siswa, ya, silakan Bapak Ibu mengklik link undangan ini, ya, disalin ke grup kelas Bapak Ibu sekalian, atau Bapak Ibu mengetik nama-nama siswa, ya, atau Bapak Ibu mengetik nama-nama siswa sehingga siswa akan masuk ke sini. Setelah Bapak Ibu mengetik nama-nama siswa, maka Bapak Ibu mengarahkan siswa untuk membuka email, ya, email siswa dia membuka, maka dikonfirmasi bergabung, Bapak Ibu siswa itu sudah bisa bergabung. Itu adalah untuk memasukkan siswa. Tidak terlalu sulit, ya, sehingga yang penting Bapak Ibu siswanya akun emailnya, kalaupun siswa itu akunnya belum diaktifkan, maka Bapak Ibu tolong mengaktifkan akunnya, ya, karena di
akun belajar.id ini hanya paling mudah sekali untuk mengaktifkan dia. Ya, kemudian teman-teman sekalian, setelah ini dibuat, ya setelah kelasnya dibuat, maka teman-teman sekalian harus bisa memposting salah satu, ya, bisa memposting salah satu tugas yang saya mintakan. Tugas ya, atau bahan ajar dan tugas. Nah, bagaimana cara memposting tugas atau bahan ajar? Maka teman-teman sekalian, ya saya sarankan semua bentuk materi teman-teman sekalian itu teman-teman sudah harus bisa mengupload dia ke folder, ya ke drive teman-teman sekalian. Nah, mengelola drive, ya mengelola drive itu hanya bisa teman-teman buka drive seperti biasa di drive di titik 9, ya itu mengelola drive. Jadi nanti itu akan dibahas berikutnya ya. Saya yang hari ini saya hanya bahas tentang classroom dan itu harus ada pada pembuatan mengajarnya Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya lanjut dengan tugas yang kelas saya yang tadi. Ya, saya lanjut dengan kelas saya yang tadi. Di dalam classroom ini Bapak Ibu membuat atau memasukkan bahan ajar dengan cara mengklik tanda buat di menu tugas, mengklik tanda buat, kemudian Bapak Ibu memasukkan materi, ya, memasukkan materi. Nah, yang saya mintakan nantinya atau Bapak Ibu minimal Bapak Ibu harus punya materi pada yang ada pada Google Drive. Di sini Bapak Ibu tinggal menuliskan bahan tayang, ya, atau bahan ajar atau topik. Topik 1, tema 1 misalnya. Ya, judul temanya Bapak Ibu silakan masukkan ya. Deskripsinya adalah materi ajar ini digunakan, ya bahan ajar ini digunakan. Terserah Bapak Ibu karena di deskripsi ini untuk pembelajaran topik atau topik 1, tema 1 atau tergantung. Nah, Bapak Ibu menambahkan, ya, dengan cara menambahkan drive, materi yang saya mintakan, yaitu materinya ada pada Google Drive, ya tergantung, ya Bapak Ibu yang saya mintakan adalah materi berupa slide, ya slide. Nah, silakan Bapak Ibu menyalin slide ini, misalnya silakan Bapak Ibu mengambil slide, ya yang ada di slide-nya Bapak Ibu gitu ya. Oke, ini memasukkan salah satu slide, ya silakan Bapak Ibu memasukkan slide-nya, misalnya ya saya masukkan ini, ya salah satu materi saya, misalnya saya terus sisipkan, ya materinya adalah materi bentuk PDF. Kemudian Bapak Ibu silakan memasukkan, ya link-link yang lain, ya. Oke, link atau file atau YouTube silakan Bapak Ibu memasukkan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini di bawah Bapak Ibu melihat sebelah kanan sini, ya itu ditugaskan untuk kelas, ya yang kelas yang sekarang Bapak Ibu punya. Oke. Kemudian ditugaskan buat semua siswa. Jangan lupa ini ada materi ini harus ada pada bahan tayang, maka pemilihannya di sini. Ya. Bapak Ibu memilih karena topiknya sudah dibuat, maka Bapak Ibu memilih bahan tayang, misalnya demikian, dipilih bahan tayang. Kemudian Bapak Ibu silakan memposting dia atau bisa menjadwalkan. Jika Bapak Ibu merasa ini belum lengkap, maka Bapak Ibu jadwalkan dulu, ya kapan mau dijadwalkan silakan. Jika sudah merasa ini materi sudah oke, maka silakan Bapak Ibu memposting. Nah, otomatis di siswa otomatis bahan tayang ini sudah masuk pada foldernya bahan tayang, ya bahan materi yang tadi ya sudah ada pada foldernya bahan tayang. Jika dibuka bahan tayangnya sudah ada, ya. Jadi Bapak Ibu, jika di sini Bapak Ibu melihat masuk pada forum, ya maka otomatis ya bahan materi ini jika Bapak Ibu membuka di tugas dia sudah ada pada foldernya tersendiri. Dia tidak
ada pada folder-folder yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang berikut Bapak Ibu membuat juga ya tugas, ya membuat tugas, karena jika Bapak Ibu memposting materi, terus Bapak Ibu membuat tugas, tugasnya Bapak Ibu membuat dia dalam bentuk ya diklik tugas dalam bentuk tugas, misalnya tugas 1 ya, petunjuknya tugas ini dikerjakan dengan indikator-indikator yang Bapak Ibu tampilkan ya. Dan saya berharap bahwa Bapak Ibu dalam pemberian tugas Bapak Ibu harus memiliki rubrik penilaian atau kriteria-kriteria penilaian ya. Jadi tugas ini diberikan dengan indikator, tergantung Bapak Ibu punya indikator ya, itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu membuat tugas dalam bentuk dokumen atau slide atau gambar atau form. Ya, kalau tugas yang mudah-mudah buat siswa kelas 5, 6, karena akun belajar itu dapat untuk kelas 5, 6, 7, 8, 9 sampai dengan kelas 12. Ya, Bapak Ibu buat saya dalam bentuk dokumen. Ya. Nah, dokumen ini Bapak Ibu nanti ada yang sampaikan juga Pak, ada siswa ini kalau buka dokumen di Word tidak ada. Nah, itu gampang. Itu gampang sekali. Ya. Bapak Ibu jangan lupa dokumen ini Bapak Ibu buatkan judul dokumen, judul tugas, misalnya tugas 1, materinya temanya apa, misalnya tergantung. Ya di sini Bapak Ibu menuliskan dengan nama, terus kelas, terus jawaban. Ya, soal dulu soal. Misalnya buatlah baik misalnya. Oke. Nah, siswa menuliskan ya. Siswa menuliskan. Setelah ini Bapak Ibu buat tanpa simpan, dokumen ini sudah tersimpan ya ini ya. Tanpa Bapak Ibu menyimpan dan mau di Google Doc ini tidak ada tempat penyimpanan. Dia langsung menyimpan secara otomatis. Bapak Ibu langsung tutup saja. Ya. Kemudian pengaturannya Bapak Ibu, pengaturannya siswa dapat melihat file, berarti siswa hanya bisa melihat. Kemudian siswa dapat mengedit file, berarti siswa bisa mengedit file. Tapi kalau Bapak Ibu memilih ini, maka satu file itu dapat diedit oleh semua orang. Nantinya akan kacau. Ya. Nah, bagusnya Bapak Ibu membuat salinan untuk setiap siswa. Buatlah salinan untuk setiap siswa. Jadi setiap siswa mendapat salinan file yang ini ya dengan masing-masing, sehingga jika mereka menuliskan file itu, maka hanya mereka saja yang bisa menuliskan ya, yang siswa yang lain tidak dapat melihat itu. Ya, ini dipilih dengan buatlah salinan untuk setiap siswa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kategori nilai ya, Bapak Ibu pasang ini sebagai tugas, maka kategori nilainya harus Bapak Ibu pilih di sini karena ini sudah dibuat awal itu ya. Kategori tugasnya Bapak Ibu harus memilih kategori tugasnya apa. Ya, sebagai tugas. Kalau sebagai tugas, maka dia akan langsung menilai, ya, sistem atau aplikasi akan langsung menilai dengan tugas ini dianggap bobotnya berapa persen tadi ya. Nah, kemudian batas waktunya terserah Bapak Ibu mau dibuat batas waktunya kapan, ya, batas waktunya dibuat kapan tugasnya ini, ya, mau 1 hari kah, mau 2 hari kah, terserah. Ya, kemudian waktunya Bapak Ibu pilih opsionalnya pada pukul 23.59 jam 12 malam. Nah, kemudian ini diklik keluar. Dan yang berikut Bapak Ibu harus membuat rubrik ya untuk menilai kriteria. Kriteria yang ada pada ini ya, buat puisi ini, buat puisi dengan 3 bait itu kira-kira kriterianya apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus buat rubrik di sini. Bagusnya ya, sehingga jika Bapak Ibu menilai, ya tidak langsung serta-merta Bapak Ibu bilang bahwa oh ini dapat 90, oh ini dapat 60, ya. Nah, dari mana dapat 60, 90 Bapak Ibu? Ya inilah Bapak Ibu harus buat dia dalam bentuk rubrik. Ya rubrik ini Bapak Ibu tinggal buat ya yang tadi ya, klik buat, nah, klik rubrik terus buat rubrik. Nah, kriteria ini Bapak Ibu nanti saya akan tunjukkan penilaian lewat rubrik.
Nah, ini Bapak Ibu gunakan skor yang menurun saja biasa. Terus judul atau kriteria yang wajib diisi. Nah, judul ini Bapak Ibu buat dia ya buat puisi dengan yang tadi ya dengan 3 bait. Kemudian di sini ya poinnya Bapak Ibu tinggal membuat. Jadi kalau kriteria yang pertama, misalnya kriteria yang pertama menuliskan puisi. Sorry, ini kriteria di sini sangat baik misalnya, sangat baik dengan deskripsinya menuliskan 3 bait puisi misalnya gitu ya. Kemudian poinnya dikasih 4 atau terserah Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu mau dikasih, terserah. Kemudian ditambah lagi dengan bait yang kedua atau yang ini poinnya 3 misalnya dia baik ya menuliskan puisi dengan misalnya hanya 2 bait ya atau kurang sempurna gitu ya. Ini tergantung dari Bapak Ibu punya penilaian kriteria ya, kriteria. Terus tambah lagi ya dengan 2 poin ya cukup misalnya yang menuliskan puisi dengan hanya 1 bait. Nah, yang terakhir misalnya poinnya 1 ya. Terus ini nilainya kurang misalnya. Ini menuliskan puisi Teman-teman tuh ada? tidak sesuai dengan kriteria. Ini adalah apa namanya rubrik atau kriteria penilaian yang Bapak Ibu harus yang buat sehingga Bapak Ibu tidak mentang-mentang memberikan nilai ya gitu ya bahwa tugas siswa ini dia mendapatkan nilai 80 misalnya. Dari mana 80-nya? Ya. Nah, kita akan buktikan nanti sebentar. Baik, ini terus kemudian Bapak Ibu ini Bapak Ibu langsung tugaskan ya, tugaskan. Oke, tugaskan pada siswa atau Bapak Ibu juga mau melihat periksa keasliannya ya. Silakan Bapak Ibu mengklik tanda centang untuk memeriksa keaslian. Keaslian ini Bapak Ibu dapat dilihat apabila siswa yang kelas lain mencontek teman yang lain. Oke. Itu Bapak Ibu dapat membuat dia. Oke, kemudian Bapak Ibu ini setelah ini Bapak Ibu tugaskan. Oke, tugaskan maka Bapak Ibu dapat si siswa yang di kelas ya. Siswa yang ada di kelas, saya masuk dulu ke kelas saya misalnya. Oke, ini saya gunakan classroomnya siswa untuk tampilkan ke teman-teman sekalian. Bentar dulu. Ya, sampai di sini ada mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang kurang jelas? Sebelum saya lanjut. Saya akan tampilkan. Nah, bagaimana siswa menjawab walaupun siswa menjawab dengan menggunakan HP tanpa menuliskan di dalam di HP ya, supaya jangan ada bilang kata, "Pak, kata siswa ini tidak punya HP," gitu ya. Atau HP-nya tidak support dengan apa namanya itu? Google Doc yang Bapak tugaskan ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, sebentar saya tunjukkan. Ya, ada mau ditanyakan teman-teman sekalian? Ya, Google Classroom saya belum masuk di kelas.
anggotanya diundang. Oke, saya mau siswa dulu. Oh, sorry, saya belum undang siswa. Oke. Ana speaking. Coba ganti nama. Coba ganti nama. Ya, mohon maaf teman-teman, saya masuk dulu ke akun saya yang siswa. Baik Bapak Ibu. Oke, teman-teman sebentar ya. Ya, Ya, kita tampilkan yang hak siswa punya supaya kita sama-sama. Ya, ini ya ini kelihatan ya. ya. Ya, kelihatan bahwa ini akan saya coba gabung. Saya coba gabung dengan ya, ini saya sudah gabung dengan yang tadi. Nah, ini saya sebagai siswa ya. Teman-teman, ini bisa kelihatan ya. Pak Nasir kelihatan ya. Sangat jelas. Apa namanya? Oh, sorry. Bentar. Jelas, Pak. Jelas. Ya. Ya, oke, nggak usah di zoom juga kelihatan. Ustaz. Ya, bentar ya. Bentar, ini saya sudah klik karena zoom jadi susah, jadi ulang. Saya ulangi teman-teman. Bentar. Anur nanti kasih layar normal aja supaya kelihatan full. Iya ya. Sip. Ya, beta server. Oke, ini kelihatan toh? Baik. Itu. Tapi dia kabur Pak. Kalau kita lihat ada kabur, kasih terang sedikit. Ya. Ah gitu. Boleh. Oke, boleh. Oke, boleh. Ya. Ini Jelas, tergantung jaringan kayaknya. Ya, ini layar sebagai siswa, teman-teman sekalian. Jadi siswa yang masuk tadi di kelas yang teman-teman sekalian ini ada anggotanya belum ada, cuma saya sendiri misalnya. Ini terus ada tugas yang diberikan ya.
Nah, tugas yang diberikan di sini teman-teman sekalian, ini ada, nah sebagai siswa nantinya dia buka tugas, kemudian dia akan melihat, ya ada bahan tayangnya, ada yang tugasnya. Terus dia akan pilih tugas, dia pilih tugas, terus dia naikkan tugas itu. Nah, ada tugasnya, ada tugas yang harus dibuat gitu ya. Bentar, saya kasih dulu ini. Ya, bentar. Tugas dipilih, ya. Kemudian ada tugas yang harus dia tugas. Nah ini tugas saya. Nah ini. Bentar. Ya, ada tugas yang nama sesuaikan dengan di Google Doc, terus dia pilih. Nah, apa yang diminta di sini? Disuruh membuat ini kan. Nah, kalau di sini belum bisa diketik ya. Kalau di kita utak-atik ini belum bisa diketik, kecuali kita mengklik tanda pensil. Nah, siswa membuat ini saja, melihat ini saja. Kalau dia tidak memiliki doc di HP, ya, maka dia balik ini misalnya ini siswa yang tidak memiliki doc di HP ya, dia balik. Yang penting dia tahu tugasnya apa, terus dia menuliskan tugas di kertas, ya. Bentar. Dia menuliskan tugas di kertas. Bentar, ini. Bentar, ini ada apa namanya? Ada kesalahan di sistem ini. Oke. Ya, saya ulangi. Ini saya sebagai siswa ada tugas satu yang diminta, ya. Ada tugas kelihatan di classroom saya itu ada tugas yang diberikan oleh guru. Nah, dia membeli kelasnya, kemudian nah ini ditugaskan kepada saya. Ditugaskan, ya kelihatan ya, ditugaskan. Ya, siswa pasti akan melihat ada tugas. Nah, dia buka tugas. Ya. Kemudian dia lihat ya di bagian bawah sini dia naikkan ke atas. Ya. Terus dia lihat tugas. Siswa melihat tugas dengan cara dia mengklik tombol atau tugas yang diberikan oleh guru. Nah, apa yang diberikan nanti siswa akan baca di situ apa yang diminta, ya. Nah, kemudian siswa karena dia belum bisa menuliskan di sini, tidak memiliki doc ataupun kalau bisa silakan. Nah, dia balik ya, dia balik di sini, kemudian dia tambahkan di sini, ya dia tambahkan lampiran, ya. Dia melakukan pengambilan foto. Yang dia tulis pada kertas, itu yang puisi tadi dia tulis terus dia foto. Ya dia foto aja ya, dia foto tulisannya apa, misalnya dia foto demikian. Terus ada tanda centang di bagian bawah, ya, dia klik centangnya, dia tunggu, ya siswa menunggu sampai tugas ini dia akan masuk pada folder ini. Oke, dia sambil menunggu, kita sambil menunggu. Ya akan tampaknya bahwa tugasnya sudah ada. Kemudian siswa dapat menyerahkan gitu ya. Siswa klik serahkan. Serahkan, terus dia serahkan. Oke. Ini artinya siswa sudah menyerahkan. Nah, sekarang kita kembali ke kelas guru. Oke, sebentar. Saya kembali ke kelas guru. Oke, baik. Ini saya kembali ke kelas guru ya. Saya kembali, dapat kelihatan ya? Ya, saya kembali ke kelas guru di sini.
yang tugas satu di sini tugas ya. Tugas yang di sini sorry, ini tadi saya belum masukkan tugas di dalam kelompok tugas ya. Saya belum masukkan ada jalan cari setengah mati. Oke, ini tampilkan ke tugas. Ke apa namanya? Folder tugas, sorry. Ya. Guru akan ini kelasnya guru. Guru akan membuka tugas. Nah, ini. Terus dia melihat ada satu siswa yang menyerahkan. Ya. Satu siswa yang menyerahkan, terus dia lihat yang menyerahkan, dia klik siapa yang menyerahkan? Ada yang menyerahkan. Oke, sehingga kemudian guru melihat hasil kerja siswa. Ya. Guru melihat hasil kerja siswa. Oke, halo. Ya, Bapak Ibu sekalian, dengar ya. Nah, iya Pak. Guru jangan langsung memberikan nilai ya. Guru melihat dulu hasil tugasnya di sini. Ya, guru melihat hasil tugasnya apa yang siswa buat, sesuaikah dengan kriteria yang guru buat. Ini tugas siswa yang dikirim tadi. Ya, kemudian nah, guru jangan langsung membuat ini ya, jangan langsung menuliskan nilai. Guru memeriksa, ya dia melakukan 3 bait puisi, ya ini ini 4 poin sangat baik. Terus kalau 3 poin baik, nah guru langsung menilai, oh dia membuat nilai dengan 3 poin. Ya nilai langsung otomatis masuk ya. Ya dia membuat hanya dengan 2 poin atau 1 poin, satu apa namanya tidak sesuai. Nilai otomatis langsung masuk ke sini. Ya, kita tanpa memberikan nilai ke sini, otomatis nilai langsung tersimpan. Jadi kalau Bapak Ibu punya rubriknya banyak, maka dia akan tersimpan dengan banyak, akan menilai dengan banyak. Ya, jadi ini demikian sehingga Bapak Ibu menuliskan kalau dia membuat 3 bait dengan hanya 2 bait, ya sesuai dengan kriteria Bapak Ibu sekalian tadi, maka otomatis ya ini Bapak Ibu akan ketahuan. Nah, berikan nilai di sini dengan tambahan komentar. Ya, silakan. Ya. Oke, ini diberikan komentar. Kita posting komentarnya. Kemudian kita kembalikan. Jangan lupa Bapak Ibu mengembalikan nilainya. Kita kembalikan nilainya dengan nilai yang ada. Nilai yang ada ini bukan kita langsung kita pasang dengan 90, bukan ya. Nah, kita kembalikan. Oke, kita kembalikan ke siswa. Otomatis di siswa itu akan kelihatan. Ya. Terus ini kita tutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, hasil yang Bapak Ibu sudah menilai ini, nah ini. Ya, hasil yang sudah Bapak Ibu nilai, Bapak Ibu tinggal melakukan dia membawa ke spreadsheet untuk bisa bergabung dengan nilai-nilai yang lain. Ya, ini contoh ini. Nah, Bapak Ibu menyalin semua nilai ke Google Spread. Ya, jadi Bapak Ibu mengklik itu, menyalin. Nah, nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan nilai dalam bentuk Excel gitu ya. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai ini. Mendapatkan nilai dalam bentuk Excel tergantung Bapak Ibu punya penilaian. Ini kalau ada tugas sini ada banyak-banyak, ya pengumpulan sekian dengan jumlah pengumpulan nilai tugasnya, Bapak Ibu tinggal nilai inilah yang Bapak Ibu copy masuk ke e-raport atau permintaan di buku nilai dan sebagainya. Atau ini sudah yang Bapak Ibu akan kumpulkan lewat jurnal-jurnal kelas. Ya, ini untuk pemberian tugas yang menggunakan rubrik ya, menggunakan rubrik penilaian. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, ya itu untuk penugasan kita di hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memahami ini sehingga Bapak Ibu nantinya dengan siswa ya, kalau ada yang kurang jelas apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat berkolaborasi dengan siswa dalam pembuatan classroom. Dan saya berharap teman-teman sekalian
dalam kegiatan pembelajaran di semester ini sudah melakukan ini dengan guru ya, dengan siswa gitu ya, sudah memasukkan siswa. Oke, untuk sementara demikian, nanti akan saya lanjutkan lagi dengan mengelola, membuat pertemuan dengan memanfaatkan undangan lewat kalender gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Baik Bapak Ibu, itu yang disampaikan oleh Pak Nurdin selaku narasumber kita dari pagi sampai siang. Halo, apakah Bapak Ibu mendengarkan suara saya? Dengar Pak. Ya. Setelah kita simak bersama penyampaian materi oleh Pak Nurdin yang begitu luar biasa. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu yang ingin mau tanyakan terkait dengan materinya, kami silakan. Mohon mengancungkan raise hand ya di Zoom supaya kami bisa memantau siapa yang akan bertanya. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu Leni Patipeilohi. Ya, Ibu Leni silakan Bu. Ingin bertanya, sebut nama dan mungkin asal sekolah Ibu ya. Terima kasih. Silakan Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Nama saya Leni Patiplohi dari SD Naskah Tia Sudarso 1 Masohi. Terima kasih Pak Nurdin. Yang ingin saya tanyakan itu yang pertama tentang pendaftaran classroom, pendaftaran IG di classroom. Itu saya daftar tidak menggunakan akun belajar Pak, karena waktu daftar itu belum ada akunnya, sehingga saya hanya daftar pakai akun pribadi saya. Yang saya tanyakan apakah itu tetap saja atau bagaimana. Kemudian yang kedua Pak, kalau bisa materi yang tadi Pak sampaikan itu bisa dikirim ke grup sehingga kami bisa dalam membuat classroom dengan akun belajar ini kami bisa lebih paham, karena bagi saya pribadi itu terlalu cepat Pak, karena kami SD ini kan untuk buat classroom itu kami belum terlalu mahir, karena memang kami anak-anak itu kan banyak HP-nya yang tidak ada, sehingga untuk semester kemarin saya buat classroom pun tapi tidak jalan dengan baik karena memang banyak anak-anak yang tidak memiliki HP. Sekarang khusus untuk saya punya anak-anak kelas 6 itu akun belajarnya itu sudah ada semua Pak. Hanya saja HP-nya yang banyak yang tidak punya atau dimiliki oleh kakak atau orang tua, sehingga itu menjadi kendala bagi saya Pak. Jadi kemarin saya sudah coba buat classroom menggunakan akun belajar itu, dan saya bantu anak-anak untuk aktifkan akunnya dan masuk ke classroom, gabung bersama classroom yang saya sudah buat, tetapi hanya beberapa Pak, belum banyak, sehingga yang ingin saya tanyakan ini, apakah tugas yang tadi yang Bapak sampaikan itu, tugas ini akan kami buat untuk dikirimkan ke grup IG ini, classroom ini, modelnya apakah classroom yang kami sudah buat di kelas atau di sekolah kami, atau kami harus buat baru Pak, buat classroom dengan panduan tadi yang Bapak sampaikan. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Ya, langsung saja Pak Nurdin untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Leni. Silakan Pak. Di porong ini. Orangnya tidak kelihatan, hanya gambar saja. Mungkin sinyal Pak. Yang omong di belakang layar ya. Omong saja. Enggak setuju begitu. Begitu. Ini namanya virtual. Bapak Ibu jangan malu-malu. Kita virtual dengan siswa, kita tahu siswa model seperti apa karakternya dari penampilan wajahnya gitu. Nah, jangan Bapak Ibu kita kata
Katong pakai virtual, tahu siswa punya karakter. Nah, kalau siswa terlanjur lupa, kan tahu. Mohon maaf ya. Kalau boleh, ya. Kalau boleh ngomong, ditampilkan wajahnya. Ini loh saya, gitu ya. 1 juta kan? Jangan malu-malu lah. Malu-malu orang pandai itu sebelum malu. Malu dikit malu. Ya. Mungkin sinyal Pak, sinyal. Yang lihat kan cuma kita di sini juga. Iya. Ya. Lanjut, Ibu Pak, lanjut. Pat ya, Ibu Leni ya. Ibu Leni, salut ya, Ibu Leni sudah Iya, Pak. ya, salut sudah menjalankan itu di semester lalu. Ya, mudah-mudahan dapat dilanjutkan Bu ya. Mudah-mudahan, dan ini harus dibiasakan lah, orang Arab bilang kas biasa lebih bagus daripada terbiasa. Membiasakan Bu. Ya, yang pertama materi insya Allah mudah-mudahan Bu nanti akan kami share di kelas. Kelas ini tidak akan saya bubarkan, ya. Dan itu akan ada materi di situ berupa live hasil rekaman gitu ya. Karena di situ tinggal dibuka saja. Terus hasil rekaman ini akan ditampilkan di situ. Kemudian siswa tidak punya HP gitu ya. Bagaimana cara antisipasi itu? Bapak Ibu sekalian punya akun. Nah, Ibu ngajar kelas 6 ya. Saya cuma saran saja ya. Karena saya juga pernah lakukan, saya sarankan buat teman saya di Depok. Orang Depok ngajar dengan saya di malam hari. Jadi dia sama saya dan Ibu kelas 6 panggil orang tuanya Bu. Ya. Orang tuanya dipanggil atau Ibu mengumpulkan orang tuanya kelas itu saja, mohon izin kepala sekolah Pak, saya mohon izin atau saya mau undang orang tua kelas 6 siswa kelas 6 untuk sama-sama dengan saya untuk membicarakan terkait dengan pembelajaran bagaimana. Nah, pasti orang tuanya semua memiliki HP Android ya? Tidak semua Pak, karena di kami itu rata-rata ekonominya rendah. Iya, maksudnya gini, apakah orang tua itu tidak memiliki HP Android? Ya. Ada Pak, ada sekitar 15% yang tidak punya Pak. Ibu sudah survei secara keseluruhan? Ya. Iya Pak, sudah Pak. Jadi Masuhi ya? Masuhi sebelah mana sih? Masuhi di batas kota Pak. Batas kota ya? Apakah Iya, orang Masuhi semua memiliki HP kangkung? Ini perlu disurvei kembali Bu. Ya, orang tua ini perlu disurvei Bu. Jadi gini, kecuali Bu, saya mau sampaikan buat Ibu ya, ada tempat yang tidak punya sinyal sama sekali ya, tapi dia sering mau mendapatkan informasi. Dia walaupun sinyal dapat seminggu sekali, dia beli HP Android dibeli, dan HP Android dan HP HP kangkung, ini orang bilang HP kangkung ya, HP center itu banyak yang sudah tidak di pasaran gitu ya. Jadi mohon maaf, maksudnya gini Bu, bukan berarti HP itu digunakan secara terus-menerus oleh siswa, bukan. Yang penting orang tua punya HP itu, akun belajar siswa itu ditambahkan ke situ. Ya, akun belajar siswa. Kan kalau tambahkan akun kan cuma menambahkan akun doang di HP. Kalau Ibu bisa mau cara menambahkan akun di HP kan tahu toh? Ya, Bapak Ibu. Iya, Pak, iya. Menambahkan akun di HP. Jadi akun belajar siswa sudah diaktifkan, tolong ditambahkan ke HP-nya orang tua atau kakaknya. Nah, Ibu jadwalkan kepada siswa setiap Sabtu ya, itu boleh memakai HP orang tua untuk melihat tugas, atau setiap Kamis, atau setiap 2 hari, 3 hari sekali. Ya, jangan setiap hari. Kalau tiap hari orang tua termukasi di HP. Ya, ini antisipasi gitu ya. Setiap hari Kamis atau Sabtu, Kamis dan Sabtu anak boleh melihat classroom di HP orang tua ya, untuk untuk melihat tugas atau materi yang difoto atau dikirimkan kepada Ibu.
tugas saja Bu, materi biar Ibu bagikan lewat lewat kertas. Kalau mau jalan rumah ke rumah gitu ya. Inilah materinya ya. Nah, tugas Ibu tolong beta kumpulkan tugas karena begini Bu, kalau katong bikin tugas kirim tugas kasih lewat manual dan kertas, itu katong periksa agak susah untuk memberikan nilai ke ini. Apalagi guru kerja banyak, ya Allah sudah. Ya. Tapi kalau lewat Classroom, Bapak Ibu tinggal klik ya angka Rubik 3, klik kembali, langsung Bu. Nilai langsung otomatis masuk dan itu nanti pada akhir langsung kita akan bisa mendownload nilainya, gampang sekali. Dan ini kita biasakan dia. Ya, jadi saya sarankan kalau tidak memiliki HP, kalau bisa ya itu ya 2 minggu 2 hari dalam seminggu atau 1 kali dalam seminggu. Otomatis Bapak Ibu sekalian, kalau yang tidak mendapatkan pulsa gratis dari kementerian itu rugi. Ya, itu rugi sekali. Kenapa? Karena pulsa itu diberikan secara cuma-cuma oleh kementerian untuk digunakan dalam pembelajaran. Inilah pembelajaran menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom, menggunakan Classroom dan sebagainya. Ya, itu yang untuk Ibu ya. Ini saya sarankan gitu ya. Kemudian tugas yang saya sampaikan di Classroom, Bapak Ibu, silakan ya, Classroom yang sudah ada silakan. Tapi ketentuannya sesuai dengan ketentuan saya yang tadi ya. Nanti Bapak Ibu jam 12, jam 10, jam 11 ini. Itu tugas akan muncul di Classroom. Ketentuannya saya ada sebagai pengajar. Oke? Undang saya sebagai pengajar di situ, bukan sebagai siswa ya. Oke, ketentuannya. Undang saya sebagai pengajar sehingga kalau saya sebagai pengajar, saya tidak akan utak-atik, saya hanya melihat saja pengaturan kelas seperti apa, terus tugas yang diberikan seperti yang saya maunya tidak dalam tugas saya, ya, dan seterusnya. Oke, silakan Bapak Ibu yang kelas sudah ada, silakan jangan buat kelas lagi atau mau buat kelas juga terserah. Tapi yang utamanya saya sebagai pengajar ada di dalam kelas, undang saya masuk, saya lihat saya periksa sudah selesai, saya keluar. Oke, gitu ya. Demikian Bu ya, Ibu Leni ya, paham kah? Iya Pak, iya siap. Ya, kembali ke moderator. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Leni yang telah bertanya dan Pak Nurdin yang telah menjawab. Iya, makasih Pak. Bagaimana ini sudah mendapat masukan ya? Iya Pak, jadi, terima kasih. Semoga bisa diimplementasikan. Iya, ya, boleh. Iya, salam Ibu Leni, kita sama-sama orang Masuhi. Iya. Baik Bapak Ibu, yang lain ada yang ingin bertanya? Ada yang mau ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu yang lain? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Oke, kalau memang tidak ada lagi, karena Pak Nasir, Pak Mateus, penyampaian materi telah selesai ya. Ya. Pak Mateus ada izin. Ya. Boleh. Silakan, siapa tuh? Pak Mateus ada Pak Mateus. Mateus Nanohi. Iya, makasih. Oke, silakan Pak Mateus, silakan. Pak Nasir. Videonya. Ya. Iya. Pak Nurdin, selamat siang. Ya, selamat siang. Pak, siang. Bapak Ibu guru hebat. Pak Nur, ada satu hal saja yang perlu dia menjadi garis bawahi begitu. Sebab yang pertama dulu beta mengapresiasi IGI Maluku dan IGI Kabupaten yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Hal yang paling saya pikirkan begini Pak Nur, semua sekolah sudah dapat akun belajar siswa maupun PTK dan sebagainya. Harapan dari pusat itu agar akun ini bisa digunakan di setiap proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal yang paling saya pikirkan begini Pak Nur, pada akhirnya kalau sekolah yang dia secara aktif untuk bisa memanfaatkan dalam hal ini, dia bisa
memintakan ada orang yang bisa mengajar atau melatih sekolah itu untuk memanfaatkan akun belajar ini itu baik. Tapi bagaimana kalau sekolah itu dia tidak bisa memanfaatkan akun belajar itu dalam proses bagaimana dia bisa melakukan akun belajar itu. Dia juga belum bisa memahami yang namanya classroom dan sebagainya. Lalu bagaimana? Karena itu bagi saya ini hal yang mesti dipikirkan juga oleh orang dinas paling tidak itu untuk hal ini. Sebab saya tidak bilang semua sekolah di Maluku Tengah, tapi ada sekolah-sekolah yang menurut saya itu lebih banyak itu mereka hanya mengharapkan operator, kepala sekolah, guru belum punya kemampuan ke arah ini. Karena itu bagi saya itu kalau sekolah dia mau berupaya pasti akun belajar yang diberikan oleh pemerintah itu bisa digunakan. Tapi kalau sekolah tidak bisa, maka akun belajar yang diberikan oleh kementerian itu tidak bisa dimanfaatkan secara baik. Karena itu bagi saya ya paling tidak orang dinas kah, siapakah yang bisa ini supaya akun belajar ini bisa dimanfaatkan. Itu mungkin seperti yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti hal lain itu bisa dilakukan kalau hal ini bisa dipahami oleh yang namanya guru, kepala sekolah. Itu dulu. Makasih Pak Nur dan Pak Nasir. Makasih. Ya, Pak Tanan, sarannya bagus sekali ya. Pak Nasir, kita mulai. Silakan Pak Nur. Ya, silakan. Lanjut. Ya, teman-teman sekalian di di kesempatan hari ini, saya berharap semua sudah dapat ya. Ini semua tergantung dari niat dan kemauan ya gitu ya. Panan ya, niat dan kemauan. Kalau terlalu niat, terlalu kemauan ya sudah. Tapi saya berharap harus bisa gitu ya. Karena pandemi ini mengajak kita untuk bisa memaksa kita untuk bisa gitu ya pandemi ini. Ya, Pak Menteri juga ada sampaikan itu bahwa walaupun tidak pandemik kita harus belajar blended ya, ada luring, ada daring. Nah, bagaimana guru menyikapi itu? Nah, sebagai guru harus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Jangan ketertinggalan zaman. Kalau tertinggal zaman itu bukan prinsip dari KHD gitu. Ya jadi kantor. Jadi kalau tidak mau mengikuti perkembangan zaman ya itu dia tertinggal dengan zaman, dia akan terlindas. Demikian maka akun yang diberikan oleh Kementerian secara gratis dan secara ya cuma-cuma ya sampai dengan tanggal 30 Juni kalau tidak diaktifkan maka otomatis akan mati dengan sendirinya. Nah, sekarang tergantung dari guru dan kepala sekolah ya. Guru harus bisa melihat ini sebagai salah satu tantangan. Dan tantangan ini harus dia buat, jangan dia diam-diam. Ya, jadi kita tidak lagi berkaca kepada guru ya yang abad 21, gurunya bagaimana itu abad 21, siswanya mengajar pada sudah ada abad 21, gurunya masih abad 18. Nah, itu berarti kita tertinggal ini. Artinya gurunya masih ngajar pakai papan tulis yang pakai kapur gitu. Kalau pakai dulu pakai kapur. Nah, ini kalau sekarang guru mengajar pakai Jamboard, nah guru abad 21, coba guru pakai Jamboard, ya. Kalau guru masih pakai dengan papan tulis biasa, terus siswa sudah menggunakan Jamboard untuk bisa berkomunikasi, nah ini berarti kita tidak tertinggal zaman. Gitu ya Pak Nur ya. Kita kembalikan ke guru masing-masing mudah-mudahan. Dan ya Bapak Nan boleh juga saya tambahkan, kemarin saya udah usul ke Dinas Pendidikan, ke Pusdatin terkait dengan admin dinas ya, admin akun belajar dinas. Dan mudah-mudahan saya dipercayakan untuk memegang itu. Siap. Kalau saya dipercayakan maka saya akan keliling kecamatan dengan biaya sendiri. Saya akan turun ke kecamatan untuk sosialisasi. Karena saya butuh pendamping dan CGP di kecamatan. Siap. Saya butuh pendamping dan CGP untuk kita masuk ke dalam kecamatan-kecamatan, ke sekolah-sekolah dengan kepala sekolah. Makanya saya akan gunakan
komunitas guru penggerak Maluku Tengah. Siap. Kita akan bergerak ya di bawah naungan komunitas guru penggerak. Walaupun kita kolaborasi dengan P2KG IGI Maluku. Mantap. Kita jalan masuk ke kecamatan-kecamatan untuk mensosialisasikan akun belajar ini ke sekolah-sekolah. Itu yang saya inginkan. Demikian Bapak Nan. Mudah-mudahan kita bisa ya. Kita jalan dulu dengan yang apa mantap. Januari akhir Februari kita akan jalan. Siap. Demikian Pak. Makasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Nan atas pertanyaannya dan Bapak Nurdin telah menjawabnya. Tetap semangat ya. Tetap semangat, sharing, growing dan together sebagai prinsip IGI. Ya. Baik Bapak Ibu, karena link absen telah dibagikan, lini masa presensi daftar hadir telah dibagikan. Mohon Bapak Ibu mengisi daftar hadirnya dulu ya. Kami sudah bagikan di grup di chat Zoom ini Bapak Ibu, tolong diisi. Karena baru 9 orang yang mengisi daftar hadir. Mohon diisi sekarang ya, kami kasih waktu sekarang untuk mengisi daftar hadir. Di sini ada 26 peserta, yang baru mengisinya baru 9 orang. Yang lain mohon mengisinya. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya berharap di classroom yang Bapak Ibu sudah masuk, ya, tolong HP-nya diaktifkan dengan classroom yang sudah ada. Kenapa? Karena banyak peserta yang ikut masuk saja, ya banyak yang tidak mau mengerjakan tugas di classroom. Nah ini menunjukkan bahwa guru belum abad 21. Saya tantang itu ya, Bapak Ibu, saya tantang, ya, kami tantang Bapak Ibu sekalian untuk bisa bergerak. Ya, karena gerakan untuk pembelajaran itu datanya dari lubuk hati yang paling dalam. Dari diri kita sendiri. Saya tantang ya. Kenapa? Karena banyak guru yang masuk pada classroom yang kami berikan kemarin di workshop itu Maluku itu kemarin jarang sekali Bapak Ibu ya. Ini indikasinya ada. Workshop Maluku kemarin yang kami buat oleh IGI Maluku, belajar.id itu banyak guru yang memasukkan tugas itu dari luar Maluku. Setiap satu yang dari tugas itu dari guru dari luar Maluku. Guru dari luar Maluku sendiri, ya itu mereka malas tahu kenapa sih, apa yang susah sih, ya. Yang susah gitu ya. Nah sekarang juga saya tantang Bapak Ibu sekalian, yang ada di sini, yang masuk pada room ini, kemudian yang masuk pada classroom, ya. Kami tantang itu ya. Mari atau sama-sama membuat Maluku menjadi Maluku cerdas dengan pembelajaran blended ya, luring maupun daring. Oke, demikian ya. Oke, baik Bapak Ibu, karena tadi sesi penyampaian tanya jawab telah selesai Bapak Ibu, karena tidak ada lagi yang bertanya, karena waktunya sudah akan menunjukkan pukul 11, yaitu waktu pemberian tugas ya Pak Nurdin. Ya, jam 11 ada pemberian tugas. Maka sesi ini akan dilanjutkan di classroom yang akan dipandu langsung oleh Bapak narasumber atau Bapak Nurdin. Ya, untuk itu maka kita akhiri pertemuan workshop guru pemanfaatan akun belajar guru ID ini lewat Zoom ini sama-sama. Jadi sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama berfoto dengan mengancungkan tangan seperti ini, yang berarti salam literasi. Silakan Bapak Ibu semua, mohon satu orang Mbak Nurdin bisa meng-screenshot gambarnya karena saya memakai HP ya. Ya, mohon semua mengaktifkan videonya supaya kita kelihatan wajahnya semua saling mengenal satu sama lain. Ya sudah ya? Apakah semua sudah mengacungkan tangan? Sudah foto Pak Nurdin? Sudah siap. Foto? Pak Bas, baik, foto, oke, terima kasih. Oke. Thank you. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sangat mulia ini, yang bahagia ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Ketua IGI Maluku, Ketua IGI Maluku Tengah, Bapak narasumber, dan Bapak Ibu semua yang telah menghadiri workshop guru dari pagi sampai siang ini. Maka mari kita sama-sama mengakhiri pertemuan Zoom ini dengan sama-sama
meminta puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam hati kita masing-masing. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Silakan Bapak Ibu melanjutkan aktivitas. Salam literasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, Rom masih kami beri kesempatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas sudah ada di classroom masing-masing. Tinggal Bapak Ibu mengkolaborasi dan bimbingan itu akan saya buka sampai dengan malam hari juga saya akan buka bimbingannya lewat Google Meet. Ya Bapak Ibu sekalian, aktifkan Bapak Ibu punya classroom dan aktifkan Bapak Ibu punya Google Chat gitu ya. Google Chat diaktifkan sehingga kita bisa berkomunikasi lewat Google Chat atau lewat grup. Ya, sudah ada beberapa orang yang memasukkan tugas dan tugas ini di tenggat waktu sampai dengan tanggal 20 Juni ya. Jadi saya memberikan waktu sampai dengan tanggal 20 Januari. Ya. 4 hari aja kalau bisa ya, sehingga waktunya lebih cepat lebih bagus ya, sehingga Bapak Ibu sekalian silakan berkolaborasi dengan classroom yang ada di situ. Kalau ada permasalahan silakan dibuat dalam di classroom, di forum atau di chat Google Chat yang saya sudah undang tapi tidak ada yang mau masuk. Ya silakan Bapak Ibu, kita berkomunikasi lewat Google Chat lebih asik daripada kita berkomunikasi lewat WA. Oke? Silakan Bapak Ibu ya. Ada yang mau tambah lagi silakan. Baik Bapak Nurdin, saya mohon izinnya sebagai moderator. Terima kasih sudah mempercayakan saya. Pak Sam ada makanya tuh Pak. Pak Nurdin, Pak Sam ada matanya itu? Ya, silakan Pak, silakan. Walaupun sudah tutup ya. Silakan Pak Sam, masih aktif. Silakan Pak, silakan Pak. Saya mengundurkan diri ya, Pak Nurdin. Mungkin itu salah ini saja, salah penjet. Oh, saya penjet. Salah penjet kayaknya itu. Untuk jauh bingung itu mau kasih di mana itu. Itu untuk sebubar itu. Untuk ada penjet-penjet saja. Oke, mungkin Pak Nasir bisa langsung tutup aja Pak, supaya jangan ini. Nanti baru kita lanjut lagi. Soalnya masih banyak di sini ini banyak mau ini masuk ini. Betul ada admin ada yang baru masuk lagi. Ada berapa? Suhardin. Ya. Kita tutup dari tadi Pak. Iya, tutup aja. Tadi. Bukan maksudnya tutup aja kelasnya. Oh ya siap. Oke. Mana adminnya siapa sih? Adminnya ini siapa ya? Bukan beta Pak. Oh ya, oke. Itu admin Tamanusa. Oh ya, oke. Jadi kita keluar aja lah. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di kelas-kelas berikutnya dan jangan lupa Pak Pati, Gima Lugu Tengah, tambah kegiatan lagi. Tadi saya sudah sarankan di chat itu ya. Mudah-mudahan berlanjut terus. Dan teman-teman yang sudah bergabung, nanti akan banyak kegiatan sebenarnya di Gima Lugu Tengah. Dan memang kayak kata Pak Nurdin tadi itu benar. Mari kita perbiasakan, kita ini sudah ada di abad 21. Terima kasih. Sama-sama. Kita live ya. Mari. Menuju
Tapi di sana kah? Di Alia, Pak. Alia kah? Lalu bagaimana? Jadi ketemu. Ya, terima kasih ya Pak. Terlalu bantu lagi? Jauh bagi kita tak bisa bawa motor. Hah? Kita tak bisa bawa motor, kita boleh balik gimana Pak? Boleh balik kemana? Udah turun dari Alia ke sini. Kan bisa saja tuh. Lala Pak.